Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi. Di sini kelompok kami mengambil topik tentang grid computing atau komputasi grid. Pengertian dari komputasi itu sendiri adalah suatu model komputasi paralel yang memanfaatkan sumber daya komputasi dari beberapa komputer yang tersebar di suatu lokasi yang berbeda. Nah, sumber daya komputasi tersebut dapat berupa komputer pribadi, server, atau bahkan superkomputer. Dan juga komputasi grid ini dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi seperti pemrosesan komputasi grid dapat digunakan untuk memproses data besar seperti data satelit, data medis, atau data keuangan. Komputasi grid ini dapat digunakan untuk melakukan simulasi seperti simulasi cuaca, misalnya meramal cuaca, simulasi nuklir, atau simulasi penerbangan. Pemrograman paralel komputasi grid dapat digunakan untuk menjalankan program paralel seperti program yang digunakan untuk memproses data medis atau untuk melakukan simulasi itu sendiri. Sekarang yaitu tentang contoh gambar atau contoh dan gambar komputasi grid. Yang pertama itu adalah Falling at Home atau FEG adalah proyek komputasi grid yang bertujuan untuk menemukan obat untuk penyakit Alzheimer. Nah, jadi proyek komputasi ini yang dirancang untuk memahami struktur lipatan. Struktur lipatan yang maksud di sini adalah struktur lipatan protein dan kaitannya dengan penyakit. Jadi itu yang dimaksud. Nah, dengan adanya FIG ini dapat menyelidiki protein melipat karena lipatan protein menentukan bagaimana protein berinteraksi dengan sel-sel yang berfungsi dalam tubuh. Nah, ini contoh gambarnya ketika protein itu tidak melipat. Nah, ini contoh gambar yang kedua, yang keterangan itu ada Alzheimer. Ini ketika protein ini dia dalam keadaan melipat. Nah, dalam artian gambar yang pertama ini dia lipatannya masih normal. Nah, sehingga dia tidak menimbulkan penyakit. Tetapi dalam yang kedua ini Alzheimer ini adalah contoh penyakit. Jadi ketika misalnya lipatan protein ini dalam berinteraksi dengan sel-selnya, terus dia melakukan suatu pelipatan yang memang tidak normal, itu dapat menimbulkan beberapa penyakit. Nah, seperti kanker juga itu adalah salah satunya daripada jenis ataupun cara pelipatannya itu yang tidak normal. Nah, itu tujuan dari Holding Home, yaitu untuk menentukan obat dan juga penyakit yang disebabkan akibat daripada pelipatan yang terjadi. Itu contoh yang pertama terkait dengan proyek komputasi grid, yaitu Holding at Home atau FEG. Lalu yang kedua itu ada SETI at Home. SETI at Home ini adalah proyek komputasi grid yang bertujuan untuk mencari tanda-tanda kehidupan di luar bumi. Nah, tetapi sayangnya SETI at Home
sejauh ini ketika kita melihat beberapa penelitian terkait dengan eh, proyek ini, itu pada tanggal 31 Maret tahun 2020 sudah dihentikan atau dinyatakan tidak aktif lagi. Nah, tetapi kalau misalnya kita telisik lebih dalam, kira-kira SETI ini kalau kita artikan itu apa? Kalau kita artikan adalah pencarian kecerdasan asing. Nah, tujuannya adalah untuk mencari sinyal-sinyal radio yang mungkin berada ataupun berasal dari luar kehidupan angkasa. Nah, tetapi selain daripada SETI at home ini, itu banyak SETI lainnya yang memang masih melakukan penelitian tentang ini. Jadi itu terkait dengan contoh dan gambar komputasi grid yang perlu saya jelaskan di slide ini. Dari sini saya akan melanjutkan presentasi di slide 6 tentang climateprediction.net. Jadi climateprediction.net ini adalah proyek komputasi GIR yang bertujuan untuk memprediksi perubahan iklim. Jadi dalam hal ini, climateprediction ini itu dia memprediksi perubahan iklim dengan menggunakan daya komputasi terdistribusi dari sukarelawan di seluruh dunia. Di proyek ini memanfaatkan sumber daya komputer yang dimiliki oleh partisipan untuk melakukan simulasi dan analisis yang kompleks terkait iklim. Kemudian dan juga membantu peneliti memahami dinamika perubahan iklim secara lebih mendalam. Kemudian yang berikutnya, kelebihan dari komputasi GIR. Yang pertama itu pemanfaatan sumber daya yang efisien. Jadi, komputasi ini memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan sumber daya komputasi yang tidak digunakan secara penuh. Hal ini meningkatkan penggunaan sumber daya. Jadi daya komputasi yang besar atau komputasi GIR dapat memanfaatkan sumber daya komputasi dari berbagai komponen, sehingga dapat menghasilkan daya komputasi yang sangat besar. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dan membutuhkan daya komputasi yang tinggi. Kemudian kemampuan pemrosesan paralel. Jadi komputasi GIR ini juga memungkinkan pengguna memanfaatkan sumber daya komputasi yang terbesar di berbagai lokasi, termasuk komputer-komputer yang tidak digunakan secara penuh. Hal ini meningkatkan efisiensi sumber daya. Kemudian yang berikutnya, skalabilitas. Jadi sistem komputasi GIR ini dapat dengan mudah diperluas dengan sumber daya baru. Ini memberikan kemampuan untuk menangani pekerjaan yang membutuhkan daya komputasi yang lebih besar. Jadi seperti yang saya bilangkan di awal tadi, bahwasanya ketika pemanfaatan sumber daya alamnya dari komputasi GIR ini sangat efisien, sehingga penggunaannya sumber daya alam itu sangat sesuai dengan alurnya. Saya mau melanjutkan terkait penjelasan komputasi grid. Di sini saya menjelaskan terkait kekurangan dari komputasi grid. Ada 3 bagian macam kekurangan komputasi grid. Yang pertama terkait keamanan. Komputasi grid melibatkan banyak komputer yang tersebar di berbagai lokasi. Hal ini dapat meningkatkan risiko keamanan karena komputer-komputer tersebut dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi dari segi keamanan atau proxy biasanya kalau disebut sebagai pihak keamanannya itu sangatlah gampang untuk diakses oleh pihak-pihak yang tidak berwenang atau yang tidak punya hak untuk mengakses sampai komputasi grid ini. Lanjut, yang kedua, kompleksitas
Komputasi grid adalah teknologi yang kompleks sehingga membutuhkan keahlian khusus untuk mengelolanya. Jadi, komputasi grid kompleksitasnya itu dalam artian harus tidak semuanya bisa mengelolanya. Harus ada orang-orang yang memang mendalami atau bisa yang sudah paham komputasi grid itu sendiri. Terus juga dari kekurangan dari komputasi grid tersebut adalah terkait biaya. Komputasi grid membutuhkan biaya yang cukup besar karena melibatkan banyak komputer dan perangkat keras lainnya. Jadi itu kekurangannya, yang mana sudah dari segi keamanannya terkait akses untuk login ke komputasi grid itu sudahlah sangat mudah untuk orang yang tidak berwenang untuk berakses. Terus juga dari segi biaya atau ekonominya itu harus membutuhkan yang banyak. Nah, itu sangat miris sekali. Mungkin dari saya terkait kekurangannya seperti itu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.